Syariat Islam. Kalian tahu syariat Islam itu apa? Apa? Baca di dia baca. B. Syariat Islam. Syariat. B. Syariat Islam. Oh iya. Mana, Bu? Yang itu. Yang mana? B. Oh, yang ini. Syariat Islam atau 6. Oh iya. SI. Pada awalnya Syarikat Islam bernama Syarikat Dagang Islam atau SDI yang didirikan oleh Haji Samanhudi pada tahun 1911 untuk membendung monopoli perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang dunia. Pada tahun 1912 Syarikat Dagang Islam berubah menjadi Syarikat Islam dengan Cokro Aminoto sebagai ketuanya. Keanggotaan SI terbuka untuk semua golongan dan suku yang beragama Islam. Tujuan pergerakannya adalah memajukan perdagangan, membantu anggotanya yang mengalami kesulitan dan memajukan kepentingan Islam serta kepentingan jasmani dan rohani. Jadi awalnya Syarikat Islam itu bernama Syarikat Dagang Islam atau SDI. SDI itu didirikan oleh Haji Samanhudi pada tahun 1911 untuk membendung monopoli perdagangan yang dilakukan pedagang Cina. Monopoli itu bisa juga dikatakan dengan penguasaan suatu pasar. Pada tahun 1912, Syarikat Islam diubah kembali menjadi Syarikat Islam dengan HOC Cokro Aminoto. Kalian tahu singkatan dari HOC itu apa? Kok tahu? HOS. PBI. Enggak tahu. Singkatan dari HOS yaitu Haji Omar Said sebagai ketua dari SI. Nah, keanggotaan SI itu bisa terbuka untuk semua golongan dan suku asalkan beragama Islam. Tujuan dari SI yaitu untuk memajukan perdagangan, juga untuk membantu keanggotaan yang kesulitan dalam memajukan kepentingan Islam dan kepentingan jasmani juga rohani. Yang C yaitu Indiske Partij. Indiske Partij didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 oleh EFE Dawes Dekker dan Dirja Setiabudi, Cipto Mangkusumo dan LM Suwardi Suryaningrat Ki Hajar Dewantara. Indiske Partij secara tegas menyatakan tujuannya yaitu melepaskan diri dari penjajahan Belanda dengan semboyan Hindilos van Holland. Hindia bebas dari Holland dan Indi for Inders, Hindia untuk orang Hindia. Indiske Partij merupakan organisasi yang menerapkan prinsip nasionalisme Hindia sehingga organisasi ini terbuka luas bagi seluruh golongan baik suku, bangsa maupun agama. Dengan demikian partai ini berusaha untuk menghilangkan diskriminasi di kalangan masyarakat. Indiske Partij atau disebut dengan Indiske Partij atau disebut dengan IP. Indiske Partij ini didirikan pada 25 Desember 1912 oleh EFE Dawes Dekker dan Dirja Setiabudi, DR Cipto Mangunkusumo dan RM Suwardi Suryaningrat Ki Hajar Dewantara. Indiske Partij itu mengatakan dengan tegas bahwa tujuannya adalah melepaskan diri dari penjajahan Belanda dengan semboyan Indilos van Holland, India bebas dari Holland, dan Indi for Inders, Hindia untuk orang Hindia. Organisasi ini juga menerapkan
prinsip nasionalisme seperti membela negara atau bangsa, menghormati ayah sebagai kepala keluarga. Organisasi ini terbuka untuk semua golongan, suku, agama. Partai ini berusaha menghilangkan diskriminasi. Apa yang disebut dengan diskriminasi? Kalian tahu diskriminasi itu apa? Tidak. Yaitu perlakuan yang tidak adil. Contohnya Yang kayak membeda-bedakan seseorang. gimana? Tuh, iya. Jika BBL lagi megang Apa sih? Kayak apa? yaitu semacam membeda-bedakan seseorang. Kakak Ya, juga. arwah miskin, kalau salah kita kan orang kaya. Iya. Kalau begini, orang Jepang itu, takut ke kaya orang Jepang. Skip ya. Itu diskriminasi Di terhadap orang. Perhimpunan Indonesia PI. Bacanya. D. Ya. D. Perhimpunan Indonesia atau PI. Perhimpunan Indonesia didirikan oleh orang-orang Indonesia di Belanda tahun 1908. Tujuan utamanya adalah Indonesia merdeka, memperoleh suatu pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab kepada seluruh rakyat. Tokoh-tokoh Perhimpunan Indonesia adalah Muhammad Hatta, Ari Sastroamidjojo, Abdul Majid, Joyo Hadiningrat, Iwa Kusumantri, Sastro Mulyono, Sarwono, Gunawan Mangunkusumo, dan Nasir Datuk Hamida. Sudah, Bu? Ya, terima kasih. Ya, yes. Satu tuh. Jadi PI itu didirikan oleh orang-orang Indonesia di Belanda tahun 1998. Tujuan utamanya PI itu adalah untuk Indonesia itu merdeka, memperoleh suatu pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab kepada seluruh rakyat. Dan tokoh-tokoh Perhimpunan Indonesia ada Muhammad Hatta, Ali Sastroamidjojo, Abdul Majid Joyodiningrat, Iwa Kusumantri, Sastro Mulyono, Sarwono, Gunawan Mangunkusumo, dan Nasir Datuk Hamida. Yang Partai Nasional Indonesia PNI. Baca. Oh, Saya baru baca. yang mana Bu saya bacakan Bu? Ini. Partai Nasional Indonesia PNI. Langsung organisasi. Ya iya. Organisasi ini didirikan oleh Insinyur Soekarno di Bandung pada tanggal 4 Juli 1927 Udah kacau nak sebagai sampai. kelanjutan dari organisasi pelajar bernama Elgemin Studio. Tujuan utama PNI adalah mencapai kemerdekaan karena dengan merdeka bangsa Indonesia dapat memperbaiki struktur masyarakat, sosial, ekonomi, dan politik secara mapan. PNI adalah salah satu partai yang keras dan radikal terhadap pemerintah Belanda. Mereka menolak mentah-mentah mendudukkan wakilnya di dalam Polkas, yakni semacam Dewan Perwakilan Bangsa Indonesia yang dibentuk oleh Belanda. Karena sikapnya yang radikal inilah, pemerintah Belanda kemudian menangkap para pemimpin PNI, bahkan beberapa tokoh PNI sebagai seperti Soekarno harus dihukum buang ke beberapa daerah. Hukuman yang dijatuhkan kepada para tokoh PNI ini berpengaruh besar terhadap perkembangan partai, sehingga partai ini kemudian membubarkan diri dan terpecah menjadi dua, yaitu PNI Baru dan Partindo. Nah, jadi organisasi ini didirikan oleh IR Soekarno di Bandung pada tanggal 4 Juli 1927 sebagai kelanjutan dari organisasi pelajar bernama Elgemin Studi Club. Tujuan utama PNI kalian tahu? Tidak. Ah. Tahu Apa? tujuan utama PNI Iya. adalah mencari
mencapai kemerdekaan karena dengan merdeka bangsa Indonesia dapat memperbaiki struktur masyarakat, sosial, ekonomi, dan politik secara mapan. Ya, jadi tujuan utama PNI itu untuk mencapai Indonesia merdeka, karena dengan merdeka bangsa Indonesia itu bisa memperbaiki struktur masyarakat, sosial, ekonomi, dan politik secara mapan. PNI adalah salah satu partai yang keras. Jadi PNI ini termasuk partai yang keras dan radikal terhadap pemerintahan Belanda. Mereka menolak mentah-mentah mendudukkan wakilnya di dalam Volksrat, semacam Dewan Perwakilan Bangsa Indonesia yang dibentuk oleh Belanda. Karena sifatnya yang radikal, pemerintahan Belanda kemudian menangkap para pemimpin PNI. Bahkan beberapa tokoh PNI ini seperti Soekarno harus dihukum buang ke beberapa daerah. Hukumannya dijatuhkan kepada para tokoh PNI ini berpengaruh besar terhadap perkembangan partai, sehingga partai ini kemudian membubarkan diri dan terpecah menjadi dua, yaitu PNI Baru dan Partindo.